Extra Joss, lagi berani, ekstra lain. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Wakil Kepala BGN Agustina Rumsari kembali menegaskan bahwa pendistribusian makan bergizi gratis selama libur sekolah akan dihentikan sementara. Langkah ini dilakukan untuk efisiensi anggaran sekaligus sebagai momentum untuk optimalisasi tata kelola MBG. Benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya. Mungkin seperti yang Ibu dan Bapak juga tahu, saya sudah sampaikan pada saat doorstop lalu ya, kami BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini. Dan di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Nah, itu yang garis bawah yang penting ya. Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 triliun 4.560 juta. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyebut program makan bergizi gratis merupakan kontrak politik Prabowo yang harus dilaksanakan. Menurutnya program MBG tidak akan dihentikan seperti permintaan sejumlah pihak. Dalam keterangan tertulisnya, M. Kodari menyatakan bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi misi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan. Program tersebut tidak bisa diberhentikan. Pemerintah tetap melanjutkan program super prioritas makan bergizi gratis karena merupakan mandat rakyat yang dipegang teguh Presiden Prabowo sehingga harus tetap berjalan. Lalu bagaimana dengan tuntutan yang terus-menerus datang meminta penghentian program MBG? Untuk membahasnya soal ini kita sudah bergabung dengan sejumlah narasumber. Di studio Kompas TV sudah hadir Bahtra Banong selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, dan juga melalui sambungan virtual ada Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Bang Bahtra, selamat malam. Selamat malam, Mbak Friska. Selamat malam, Mas Toto. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Friska. Selamat malam, Bang Bahtra. Selamat malam, Mas Toto. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Bang Bahtra dulu. Jadi sebenarnya kalau program ini harus terus dilakukan, MBG ini jadi program prioritasnya Pak Prabowo, tapi bagaimana dengan tuntutan untuk penghentian MBG yang terus datang dari beberapa kelompok masyarakat? Sikapnya Gerindra atau sikapnya pemerintah seperti apa sih? Ya, tentu ini kan program prioritas pemerintah ya. Dan Pak Prabowo juga terpilih sebagai presiden. Salah satu janji kampanye beliau adalah bagaimana agar program makan bergizi gratis ini bisa diselenggarakan, dan tentu itu yang namanya janji kampanye pada saat menjabat harus ditunaikan. Maka dari itu Pak Prabowo tentu ingin agar program ini terlaksana dengan baik, bahwa kemudian dalam hal pelaksanaannya ada tata kelola yang dianggap kurang tepat atau dianggap ada penyimpangan di sana. Misalnya juga ada anggaran yang dikelola secara tidak dikatakan taruhlah dianggap bahwa ada yang pemborosan di sana, ada yang dikorupsi. Maka tentu yang diselesaikan adalah penyimpangannya. Terus tentu yang melakukan tindakan korupsi itu yang harus diselesaikan, dan Pak Prabowo sudah melakukan itu. Misalnya beliau mencopot ketiga pimpinan BKM, itu bukti BGN, bahwa itu bukti Presiden Prabowo komitmen terhadap agar program ini bisa berjalan maksimal dan tentu agar lebih tepat sasaran. Maka dari itu beliau menginstruksikan kepada kepala BGN yang baru agar memperbaiki tata kelolanya, terus kemudian refocusing programnya. Yang kita lihat BGN sudah melakukan itu ya, bahwa dalam
jangka waktu tertentu, misalnya di hari libur ini, Wakil Kepala BGN sudah menyampaikan bahwa akan dihentikan sementara selama libur anak sekolah, dan itu kan juga bisa ada penghematan di sana. Artinya tentu yang dituntut oleh teman-teman mahasiswa bagian dari itu juga, artinya sejalan dengan apa yang dituntut mahasiswa dengan yang sudah dilakukan oleh BGN hari ini dan sesuai dengan arahan dan instruksi Presiden Prabowo. Artinya mudah-mudahan kita harus terus mengawasi program ini, baik itu DPR, begitupun dengan masyarakat atau misalnya teman-teman mahasiswa kita harus terus ikut terlibat, kemudian mengawasi program ini agar tentu harapan kita bersama kan bisa lebih tepat sasaran, bisa lebih efisien, dan tentu penerima manfaatnya sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa harus diperuncing lagi betul-betul kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dari daerah-daerah yang dianggap bahwa 3T itu, dan tentu penerima manfaat yang dianggap bahwa ini betul-betul membutuhkan makan harus tepat sasaran. Nah, kalau Istana bilang ini mandat rakyat tidak bisa dihentikan, Mas Toto, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama saya mau kritik keras ya pernyataan dari Bang Kodari. Saya nggak kaget nih dokter politik menerjemahkan kontrak politik, lalu kemudian ketika ini adalah bagian dari program pemerintahan terpilih, lalu tidak ada ruang negosiasi dikarenakan ini adalah program dari Pak Prabowo. Ya, saya tambahkan ya, mengutip dari Bang Kodari, jangan hanya melihat diri Anda sendiri yang menolak MBG. Artinya jangan hanya melihat diri Anda sendiri, hai para pengkritik, lihatlah 90 juta masyarakat Indonesia yang memilih Pak Prabowo. Poin saya adalah ini harus dikritik keras, karena yang tidak ada ruang negosiasi dan tidak boleh dirubah adalah ketika presiden atau wakil presiden terpilih melakukan tindakan tercela, melanggar undang-undang misalnya, terlibat dalam perilaku korupsi. Tetapi kemudian menafsirkan janji kampanye politiknya untuk hal yang lebih baik, itu adalah hal yang lumrah. Saya nggak ngerti Bang Kodari ini menggunakan teori politik seperti apa. Sebagai mantan seorang pengamat politik, dokter ilmu politik, dan yang paling penting sebenarnya kan adalah kalau kita bedah lebih dalam pun, yang terpenting kan adalah kalau kita bicara turunan visi, misi, program prioritas, quick win. MBG ini ada di level quick win. Yang paling penting kan adalah bagaimana menerjemahkan program-programnya, termasuk MBG, untuk bisa mencapai apa yang disebut dengan asta-citanya Pak Prabowo. Yang sesuai kalau kita bicara asta-cita, poin nomor 4 terkait pengembangan sumber daya manusia, atau poin nomor 6 terkait dengan pemberdayaan ekonomi di desa-desa misalnya. Di luar itu, semuanya bisa dinegosiasikan atau dikritik. Dan jangan sampai Bang Kodari mewakili Istana seakan-akan mengatakan yang punya hak itu hanya 90 juta dari pemilih Prabowo. Sisanya 42% nggak punya hak. Tidak. Siapapun itu punya hak untuk kemudian memberikan masukan. Bahkan seakan-akan Bang Kodari mengatakan 58% yang mendukung 90 juta itu akan menerima apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. No, itu tidak ada dalam ruang demokrasi selama 5 tahun terpilih. Yang kedua, poin paling penting menurut saya adalah kalau kita dengarkan statement dari Bu Agustina, Wakil Kepala BGN yang baru, problemnya ini bukan sekedar perilaku korupsi. Ada problem mendasar yang membutuhkan sebuah ruang untuk evaluasi yang lebih jauh. Salah satunya kalau saya pribadi, menurut saya ini harus dimoratorium. Jadi ketika kita analogikan ada mobil mencelakakan orang dalam konteks kasus-kasus yang terjadi, keracunan, lalu kemudian ada perilaku korupsi dari pimpinan BGN lama, yang harus dilakukan bukan mengganti drivernya atau supirnya saja. Mobilnya dicek dulu nih, jangan-jangan mobilnya sudah nggak layak untuk dijalankan kembali. Jadi ini yang menurut saya harus dilihat lebih mendasar. Karena Bu Agustina mengatakan hal yang paling mendasar, targetnya selama ini salah. Masih ada sekolah elit, segmen kelas menengah ke atas. Dalam pertemuan saya secara Zoom dengan Bang Batra terakhir, saya ngotot. BGN harus memulai ini dengan sebuah evaluasi apakah targetnya benar atau tidak. Kalau target sudah salah, yang kita lihat adalah kondisi sekarang. Obral SPPG, dan ketika dihentikan atau bahkan hari libur sekolah kemudian ingin ditahan, yang terjadi adalah barusan saja saya baca beritanya, gabungan pengusaha dari makanan bergizi sudah, jangan kita paksakan sesuatu yang kemudian sudah salah, kita anggap kerugian ini sudah didapatkan, tapi jangan memperbesar kerugian hanya karena gengsi. Terakhir Friska, saya harus mengatakan perdebatan ini sebetulnya tidak perlu terjadi langsung antara pengkritik, masyarakat, influencer, atau mahasiswa kalau DPR-nya itu menjalankan fungsi check and balances, kemudian menjalankan fungsi kritiknya.
Ini kan terjadi karena DPR-nya diam semua, bahkan saya harus mengatakan ya, sebagian itu menjilat semua program prioritas Pak Prabowo, Oke, padahal fungsi dari DPR, dia menjalankan fungsi pengawasan. Dan baik. ketika fungsi itu jalan, yang kita lihat sekarang adalah kritik-kritik langsung dari masyarakat, termasuk gerakan mahasiswa terkait dengan MBG salah satunya. Menarik dari beberapa poin Mas Toto tadi. Pertama, apakah perlu MBG ini dimoratorium terlebih dahulu, Bang Bahtra, untuk evaluasi menyeluruh yang tadi poin-poinnya sudah dibahas juga sebenarnya? Kalau kita lihat ya bahwa sebetulnya kan ini program ini Mbak berjalan ya di beberapa daerah, dan tentu juga kan kalau kita lagi lihat dari segi manfaatnya juga sangat banyak. Pak Prabowo kan sebetulnya kenapa program ini diprioritaskan, karena beliau kan sering berkeliling ke daerah-daerah menyaksikan ya anak-anak kita di pelosok-pelosok desa. Banyak sekali yang misalnya berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar ya, karena Pak Prabowo sering berkeliling menyaksikan. Terus kemudian banyak sekali misalnya dari daerah-daerah kita lihat seorang anak yang semestinya umurnya tidak seperti itu, tapi postur tubuhnya tidak mencerminkan dengan jumlah usia. Jadi itu semua yang membuat Pak Prabowo bahwa sebetulnya bangsa ini Pak Prabowo sangat konsentrasi bagaimana agar ya anak-anak kita di masa depan, baik dari segi gizinya, begitupun kualitas pendidikannya, begitupun kualitas manusia Indonesia di masa yang akan datang. Pak Prabowo sangat konsen terhadap itu. Selain itu Mbak, saya selalu mengatakan bahwa program makan bergizi ini sebetulnya bukan hanya sekedar memberi makan Mas Toto ya, karena kalau kita lihat banyak sekali turunan-turunannya yang impact-nya begitu besar, terutama di faktor ekonomi. Bayangkan soal pelaksanaannya tapi dievaluasi. Bayangkan misalnya Mbak ya, sekarang kan kurang lebih 27.000 dapur yang beroperasi. 27.000 dapur ini kalau kita lihat dari serapan tenaga kerja yang kurang lebih 1,3 juta yang diserap tenaga kerja. Terus yang berikutnya adalah bayangkan kalau 27.000 dapur ini mengambil bahan bakunya misalnya di tempat SPPG setempat, di desa-desa, di kelurahan-kelurahan. Artinya di sana berapa banyak para petani kita, karena sumber sayurnya ya, sumber buah-buahannya diambil dari petani, terus kemudian lauknya diambil dari para peternak kita, baik itu telurnya, ayamnya, ataupun berupa daging. Begitupun misalnya terutama kami ya di daerah pulau-pulau, dan memang kita kan mayoritas rakyat kita kan juga berada di pulau-pulau, misalnya nelayan tidak kita. perlu moratorium menurut Nelayan kita diambil misalnya ikannya dari para nelayan ini, artinya kan itu bisa menumbuhkan UMKM kita, ya para nelayan kita, para petani kita, para peternak kita di desa-desa. Kalau misalnya itu terjadi, maka sudah pasti ya MBG ini bisa menopang ya pertumbuhan ekonomi daerah, dan tentu akan berimpact terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam situasi yang sekarang kita hadapi tentu tidak mudah ya. Tantangan global ini kan unpredictable ya, sewaktu-waktu terus berubah. Nah inilah salah satu sebenarnya yang menopang kita ya, dan kita punya pengalaman, sekali lagi saya katakan bahwa dulu kita crash tahun 98, yang menyelamatkan kita adalah UMKM. Oke. Nah kalau ini terus berjalan ya, UMKM kita bisa tumbuh dengan baik, maka yakin dan percaya pertumbuhan ekonomi kita akan tentu akan lebih baik lagi. Bagaimana dan yang evaluasi paling penting ini? adalah Mbak, saya ini ya, yang mohon maaf Mas Toto ya, saya bukan mengklaim bahwa saya paling rajin turun ke bawah. Hari ini tim-tim saya turun ke bawah mewawancarai ya semua yang terlibat di SPPG dapur-dapurin. Bayangkan yang tadinya ya ibu-ibu yang menganggur sekarang bisa menjadi tulang punggung keluarga mereka karena mereka bekerja di SPPG. Kita setuju bahwa ada dampak positifnya, tapi bagaimana evaluasi berjalan tanpa moratorium? Ya, bahwa misalnya ada kekurangan, tentu kekurangan itulah yang diperbaiki. Misalnya ada tata kelola yang tidak baik, ada misalnya pemborosan anggaran, dan saya pikir bagian yang baru sesuai dengan arahan Presiden itu sudah dilakukan. Tadi Ibu Agustina menyampaikan bahwa kita bisa menghemat berapa banyak kalau misalnya ini di hari libur dihentikan sementara waktu. Belum lagi misalnya ya, termasuk pembelian barang-barang yang tidak penting seharusnya, itu harus dihentikan. Supaya apa? Itu juga bisa menghemat anggaran, dan betul-betul anggarannya ini adalah tepat sasaran. Nah kadang-kadang orang menyampaikan, loh kenapa makannya yang dibutuhkan, bukan infrastruktur sekolahnya yang diperbaiki. Toh sekarang juga Pak Prabowo melakukan itu. Berapa banyak sekolah yang diperbaiki Pak Prabowo di tahun 2025 ini Mbak? Berapa banyak ya puskesmas-puskesmas yang dibangun? Kalau kita lihat pidato terakhir Pak Prabowo itu dengan Menkes itu,
berapa banyak puskesmas yang dibangun. Artinya begini, itu juga simultan berjalan, infrastrukturnya diperbaiki, tetapi juga anak-anak diberi gizi yang baik, diberi makan yang baik, agar apa? Kualitas individu personal manusianya juga makin baik, sehingga apa? Memang ini investasi jangka panjang. Tentu mungkin Pak Prabowo juga meyakini bahwa mungkin bukan di era beliau dinikmati hasilnya, tetapi 10-15 tahun yang akan datang, yakin dan percaya bahwa anak-anak Indonesia akan lebih unggul lagi, lebih berprestasi lagi, supaya bisa juga sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Tadi disebutkan bahwa ya evaluasi yang kurang-kurangnya diperbaiki. Tadi kalau ada penyimpangan itu diperbaiki, dievaluasi. Tadi yang menarik soal evaluasi ini, Mas Toto mengkritisi bahwa tidak berjalannya fungsi di check and balances di legislatif, sehingga akhirnya masyarakat mengkritik langsung pemerintah dari berbagai unsur. Nah, kalau menurut Mas Toto, yang sekarang berlangsung ini kan MBG tetap jalan, dihentikannya pada saat libur sekolah aja. Pengawasan yang paling idealnya seperti apa sih, Mas Toto? Rizka, jangan sampai kita kemudian menunggu sebuah musibah berikut, baru kemudian pemerintah menyatakan akan membuat perbaikan. Ketika sudah terjadi korupsi yang katanya ini menurut Menko Zulkifli Hasan ya, pemborosan 1 miliar, menurut Kejaksaan terjadi kebocoran 1 miliar dalam perilaku korupsi. Lalu kemudian 1 triliun pemborosan setiap bulan. Selios dengan studinya mengatakan terjadi pemborosan 88 triliun dari kemudian makanan tersisa. Kalau kita masuk ke dalam logikanya Bang Bahtera, saya sepakat semua program pasti ada manfaatnya. Sebutin mau ada ratusan program, pasti ada manfaatnya seperti apa yang disebutkan Bang Bahtera. Tapi yang harus diingat adalah kemudian berapa besar kebocorannya, itu yang pertama. Yang kedua, bicaranya jangan seakan-akan duit kita itu unlimited. Kita bedah saja loh, apakah dana 335 triliun yang dianggarkan di awal, sekarang katanya jadi 268 triliun, itu sebetulnya tidak ada yang berubah ya, dari perencanaan awal, itu kemudian tidak mengambil pos lain. Faktanya 223 itu ada di pos anggaran pendidikan. Yang kedua, kita tahu anggaran TKD dipotong, walaupun diklaim katanya itu selama ini dikorupsi. Faktanya apa? Ketika kita mendengar langsung dari para gubernur, dalam rapat dengan DPR mengatakan mereka udah nggak sanggup kalau TKD-nya dipotong lagi, bahkan untuk belanja pegawai. Artinya kan apa yang dibangga-banggakan Bang Bahtera tadi itu mengambil porsi lain, mengorbankan sektor-sektor lain yang multiplier efeknya juga gede. Yang diinginkan oleh masyarakat dan pengkritik tuh gini loh, semua program kemudian punya manfaatnya, tapi kalau ada yang dianak emaskan secara berlebihan dan mengorbankan program lain, lalu kemudian dicopet dananya, ini kan keterlaluan, tidak sesuai dengan teriakan efisiensi yang Pak Prabowo sendiri sebutkan dalam kondisi global. Kalau kita sebutkan satu contoh, Friska, kalau kita bicara Ibu Agustina sudah mengatakan target sasarannya salah karena masih banyak sekolah-sekolah elit. Tadi disebutkan stunting. Bupati Sanggau mengatakan kenaikan stunting selama setahun terakhir itu 21,82%. Artinya apa? MBG tidak sesuai dengan target awal. Saya ridho sekali, saya mengeluarkan uang pajak dipakai buat MBG, tapi buat orang miskin, tapi buat yang buruk, buat daerah-daerah 3T yang kemudian itu memiliki manfaat, bukan main obrol SPPG semuanya dibagi karena presiden bangga menjadi pemberi dari MBG sebanyak-banyaknya, tapi tidak memperbaiki gizi kalau kita berbicara mengenai tujuan awal dari MBG ini. Poin-poin yang dikritisi ini bisa tidak dilakukan dalam waktu dekat dan didorong juga oleh Gerindra sebagai partai pemerintah. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti
Jurnal Nusantara, setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Nah, berikutnya agar memang pembenahan itu betul-betul menyeluruh, kalau ini program prioritas dan harus berjalan, apa sih realnya Bang Bastra yang memang didorong sekarang evaluasi ini mendengarkan suara publik, benar-benar tidak hanya mengganti Kepala Badan Gizi Nasional saja, tapi juga kritik-kritik yang selama ini ada dilakukan? Ya tentu kan Presiden Prabowo sangat gamblang ya instruksinya kepada Kepala BGN yang baru bahwa karena ini sudah dilakukan pergantian, tata kelolanya harus diberesin secepat mungkin. Di antaranya misalnya di sana yang mungkin Mas Toto yang sering publik kritisi selama ini, misalnya soal penggunaan anggaran. Kalau kita lihat kemarin kan anggaran-anggaran misalnya pembelian motor, kaos kaki dan bahkan biaya SUM yang tidak bersentuhan langsung dengan itu harusnya tidak dianggarkan lagi hal-hal serupa. Terus kemudian soal penerima manfaatnya lebih diperuncing lagi betul-betul kepada daerah-daerah yang dianggap bahwa di sana betul-betul yang membutuhkan, misalnya daerah 3T atau daerah-daerah yang yang kita anggap bahwa yang rentan, misalnya yang sebagaimana penyampaian Presiden Prabowo bahwa harus kita perbaiki gizinya, harus kita perbaiki sumber daya manusianya. Dan tentu kalau kita bicara itu kan selama ini kan yang muncul di publik terkait soal menu-menu yang sering orang posting-posting lihat-lihat, dan saya pikir sekarang kan kita nggak bisa menghindar ya soal transparansi ya. Kalau kita misalnya mau mengakal-ngakali menunya itu lambat laun pada akhirnya kan orang pasti akan tahu ya, karena kan di medsos cepat sekali menyebar. Nah tentu fokus utama juga perlu di sana bahwa kualitas menunya itu tidak boleh di bawah standar yang sudah ditentukan oleh BGN. Terus kemudian selain kualitas menunya kan kadang-kadang kalau kita lihat dapur-dapur itu yang kemarin masih banyak keracunan, tentu standarisasinya juga harus diperbaiki. Dan saya mendapat laporan Mas Toto, banyak sekali juga dapur-dapur yang kena suspend ya karena misalnya pengelolaan IPA-nya yang kurang baik. Jadi sebetulnya ini sudah berjalan, cuma memang ya perlu ditingkatkan lagi ya agar tidak terjadi lagi hal-hal yang kita lihat kemarin-kemarin, misalnya keracunan, terus kemudian kualitas pelayanan standar menunya juga tidak boleh asal-asalan. Dan ini semua tugas kita, tentu publik ya, baik itu kami dari DPR ya, dan terutama juga kami dari Partai Gerindra, selalu diingatkan oleh Pak Prabowo. Jujur saja Mas Toto, semua dari fraksi Gerindra jauh sebelum peristiwa pergantian kepala BGN ini kami sudah diinstruksikan untuk turun memantau semua pelaksanaan SPPG di bawah. Jadi sebetulnya ini sudah ini tinggal ditingkatkan aja. Begitupun misalnya dengan kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok mahasiswa yang hari ini menuntut perbaikan-perbaikan supaya pelaksanaannya bisa lebih baik tentu ya, dan lebih tepat sasaran. Dan kalau kita melihat, saya pikir kita punya optimisme yang bagus, yang baik ya terhadap pimpinan BGN yang baru. Dan kalau kita saksikan tadi konferensi pers dari Wakil Kepala BGN ya, kita lihat bahwa betul-betul secara rigid ya beliau menguraikan bahwa yang mana yang harus diperbaiki dalam waktu dekat, terus kemudian jangka panjangnya apa, ini semua kan harus berjalan simultan semua supaya apa yang menjadi ekspektasi publik, apa yang menjadi harapan masyarakat, termasuk harapan kami Partai Gerindra dan tentu harapan Pak Prabowo bisa terwujud dan terlaksana dalam waktu secepat mungkin. Ya, kalau dari Mas Toto, apa hal yang paling logis harus dibenahi untuk pelaksanaan MBG agar tepat sasaran, nggak cuma pergantian kepala BGN aja, tapi juga ada impact-nya di masyarakat? Menurut saya paling hulu harus dibereskan. Sudah betul tidak target penerima selama ini? 82,9 juta penerima manfaat itu ngarang dari mana? Karena itu yang kemudian efeknya kemana-mana. Karena target yang berlebihan menyebabkan jumlah SPPG berlebihan. Jumlah SPPG yang dikejar dalam waktu cepatnya akan membuat otomatis kualitas dari SPPG berantakan. Disitulah muncul yang namanya keracunan dan berbagai problem yang lain. Jadi ini masalah keberanian, berani tidak cut loss sesuatu yang secara mindset sudah salah. Friska simpel saja. Katakanlah Cina melakukan MBG. Dengan 1,4 miliar jumlah penduduk, terbesar sepanjang sejarah Cina melakukan MBG. Mereka hanya keluar 84 triliun, itu terbesar. Brazil puluhan tahun dan sudah berhasil membangun sebuah industri hulu pangan
salah satu yang termurah di dunia. Mereka sampai tahun kemarin hanya menghabiskan 24 triliun per tahun. Ya. Dengan budget rencana 335 triliun. Artinya kan ada problem yang mendasar. Ambisinya berlebihan. Situasinya juga sedang tidak memungkinkan ketika kita tahu semua negara lagi susah. Jadi jangan-jangan yang harus dimulai adalah bisikan kepada Pak Prabowo, Pak, kita dari awal sudah salah menempatkan program ini, targetnya adalah secara kuantitatif. Sehingga kemudian muncul rentetan berbagai macam masalah seperti yang kita lihat sekarang. Ketika Bu Agustina secara teknokratis sudah mengatakan akan meng-cut beberapa target yang kemudian masih banyak salah sasaran. Pertanyaannya adalah, lalu mau dikemanakan 27.000 SPPG? Nah, itu yang menyebabkan pemerintah berani tidak mengubah landasan awal yang menurut saya sudah salah. Yang terakhir menurut saya, jangan setiap kritik itu dikatakan seakan-akan ingin menjatuhkan atau menjelekkan pemerintahan Prabowo. Semua pengen loh APBN-nya sehat, efeknya ke siapapun termasuk para pengkritik. Ketika kita ingin mengkritik, efeknya juga ke kehidupan kita. Jadi janganlah ketika kita mengkritik kita dibilang agen asing, anteknya Soros dan lain-lain. Karena ketika itu terjadi, apalagi DPR-nya sudah tidak berfungsi, yang terjadi adalah bagaimana kritik yang keras, makin keras yang munculnya akhirnya di jalanan. Semoga tidak terjadi ke depan, Bang Batra. Refocusing target anggaran MBG ini termasuk pengawasannya dan tidak boleh anti kritik karena semuanya sama. Tujuannya agar program ini berjalan dengan baik, bisa diterima oleh masyarakat sesuai dengan target yang semestinya. Terima kasih Bang Batra, Batra Banong, Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Gerindra. Terima kasih juga Mas Toto Yanto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika yang sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kita kembali dengan informasi dari dunia olahraga. The Three Lions Inggris membalas kekalahan di Piala Dunia 2018 dari Kroasia. Tim asuhan Thomas Tuchel ini menang 4-2. Sesaat lagi di Sapa Indonesia.